Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama Bapak ingkang kawula hormati Ibu Sohibul Bait, kajian akad sore bisa semuanya. Monggo sesarengan kula lan panjenengan sami manjataken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan keluarga ingkang bahagia sakinah mawaddah warahmah. Salawat salam dan barokah semoga tetap mensupi kula panjenengan sami selalu memanjatkan untuk baginda teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang sudah menjadi pahlawan bagi pribadi maupun keluarga dan masyarakat, contoh yang baik, uswah dan qudwah ini wa dunya wal akhirah. Salajengipun kula nuwun sewu Ibu, ngapunten kula telat. Senajan kula telat panjenengan boten, panjenengan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Nggih, satu huruf tetap sama 10 pahala. Nggih. Dan insyaallah kula lan panjenengan saged istiqomah menawi pengajian Al-Qur'an. Amin Allahumma. Ibu sonten menika kula lan panjenengan akan bersama-sama membahas tentang strategi penguatan ketahanan keluarga. Inggih menika tujuan puncaknya adalah keluarga sakinah. Bu, keluarga niku napa sih? Kadang-kadang niku wonten sing ngeten. Ketika sudah merasa bersama, mulai dari kecil sudah diasuh bersama, sepeda ngalor ngidul-ngetan uang bersama, kemudian apa-apa selalu berdua, itu ada yang mengatakan itu milikku, itu keluarga. Apakah seperti itu keluarga? Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia Bu, diartikan namanya keluarga itu yang pertama ibu, bapak dan anak-anaknya, itu keluarga. Jadi kalau memang ada ibu, kemudian ada bapak, ada anak-anaknya, berarti sudah masuk kategori keluarga. Yang nomor 2, keluarga itu juga punya arti orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Jadi siapapun yang di dalam rumah sudah menjadi tanggungan, sampean pokoknya tapek anak misalnya sudah di dalam keluarga itu, maka itu sudah disebut keluarga. Yang ketiga, keluarga itu juga bisa agak melebar, yakni sanak saudara dan kaum kerabat. Beliau adalah masih ada hubungan walaupun jauh nih. Kalau bahasa kita ada sing namanya mingguan, ming sanam, ming telu gitu deh. Nah, itu juga masuk kategori keluarga. Kemudian yang keempat, keluarga itu juga satuan kekerabatan yang sangat mendalam dalam masyarakat. Jadi keluarga itu bukan hanya yang selalu bersama kita dalam satu rumah, tapi bisa juga cakupan yang lebih luas. Kemudian sakinah itu berasal dari bahasa Arab, sakana yasbunu sakinatan. Jadi sakana yasbunu itu artinya adalah tenang, senang, diam, tidak bergerak dan menempati rumah. Bu, berarti apakah kalau saya itu pengen mempunyai keluarga yang sakinah itu berarti harus diam di rumah? Itu adalah pengertian secara bahasa. Jadi ketika kula panjenengan sami ingin membangun sebuah keluarga yang sakinah, maka tentunya dasar-dasar utamanya adalah terhadap keluarga kita, terhadap famili kita, sanak saudara dan orang-orang yang ada di rumah kita atau sekeliling rumah kita. Ibu, ketika bersama dengan mereka semua kita merasakan ketenangan, kenyamanan, kemudian tidak suka keluar, kemudian kita juga selalu berupaya untuk menjadikan kebersamaan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil terjadi, maka itulah bisa kategori
keluarga sakinah. Apakah kula panjenengan saged ngoten? Insyaallah. Adapun secara istilah definisi keluarga sakinah itu adalah, saya bacakan nggih, bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah. Jadi kalau ada orang sudah menikah, kemudian menikahnya sah, maka beliau berdua bisa punya peluang untuk memiliki keluarga sakinah. Lanjutnya Bu, setelah berdasarkan perkawinan yang sah, itu juga dan tercatat di kantor urusan agama, itu bisa membangun keluarga sakinah. Bu, apakah kalau misalkan misalnya gitu, nikah siri, apakah bisa membangun keluarga sakinah? Bu, di sini misalnya ini yang hadirnya adanya nikah siri. Bu, buktinya ada yang nikah siri tapi bisa tenang, enak, mana-mana berdua, senyum-senyum, selfie, statusnya juga enak, di FB juga macam-macam. Itu secara kasat mata. Yang jelas, yang pasti, ketika sudah nikah sah, tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama, bisa jadi ada yang tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan. Bahkan yang menjadi hasil akhirnya adalah anak keturunannya bisa jadi nggak sakinah. Kenapa? Karena tidak dapat warisan misalkan. Ketika perkawinan siri itu Bu, itu kan diweyo, belum nggak diweyo jendal ngoten Bu. Kenapa? Karena tidak kuat secara hukum Bu. Makanya supaya seandainya panjenengan ingin memiliki anak atau putu yang besok bisa membina keluarga yang sakinah, maka jenengan dorong untuk bisa melakukan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama. Itu bedanya kok sah sampai tercatat di kantor urusan agama. Kalau sah itu susah secara legal, secara hukum, secara negara. Itu dinikahkan selain secara sah secara negara juga secara agama. Itu dibawa ke ketika buatan kok dinikah tapi mari ngono wis nyatu ayo seperti ini untuk kenapa berdua itu sudah halal. Tapi kan kita hanya itu yang halal secara agama saja, tapi juga secara hukum kan begitu. Sehingga nanti ada juga bisa juga berakibat kepada hukum waris tadi, atau ketika ada gugatan hukum misalnya gitu. Kadang-kadang saat ini itu banyak kasusnya mengentengkan seperti itu senengnya, habis seperti sudah nikah di bawah anak, nikah siri di bawah. Akhirnya ketika ketika ada terjadi kekerasan rumah tangga, yang perempuan nggak bisa untuk membawa ke kasus ke ranah hukum. Nah, beberapa waktu lalu kalau lancar-lancar di acara di Lempong sana, acara Asia itu, pulau mensosialisasikan namanya paralegal. Terus pulau ini termasuk paralegal. Jadi paralegal itu yang membantu mendampingi, bukan advokat, bukan pengacara, tetapi membantu mendampingi dan mengedukasi tentang hukum. Jadi ketika panjenengan siapapun yang melihat ada misalkan kekerasan rumah tangga, penelantaran anak dan seterusnya, itu bisa memberitahu atau meminta bantuan kepada saya. Itu yang kemarin saya sosialisasikan. Nanti diupayakan tidak sampai ke jalur hukum, tapi kita kekeluargaan terlebih itu kita sebisa mungkin untuk membantu masyarakat itu. Panjenengan ngoten, seandainya mengetahui ada tetangga yang teriak-teriak, panjenengan juga semuanya harus respon, membantu, ditutup tolong
upayakan untuk mendapatkan bantuan dari advokat. Jadi namanya paralegal itu bekerjasama dengan berbagai lembaga, advokat, kepolisian dan seterusnya. Jadi ketika ada ranah yang mengarah ke sana, ada yang mendampingi khusus. Jadi tahu tentang undang-undang, tentang apa kalau seperti ini harus bagaimana. Jadi kita nggak sendirian, karena negara itu harus hadir, gitu. Masyarakat juga harus hadir untuk memberikan pertolongan kepada orang yang lemah. Jadi definisi keluarga sakinah ini nanti dengan sampun mengalami ini semua berarti dengan sudah keluarga sakinah. Jadi bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, kemudian tercatat di kantor urusan agama, dilandasi rasa saling menyayangi dan menghargai, dan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana damai, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah. Ini sampun itu berarti dengan sampun keluarga sakinah. Ini berdasarkan definisi di tuntunan keluarga sakinah di tuntunan pusat Asia halaman 20. Bu, ketika kita membangun keluarga sakinah, landasan untuk membentuk keluarga sakinah itu ada dua. Yang pertama, keluarga sakinah itu dibentuk dengan berdasarkan pada tauhid. Tauhid itu apa, Bu? Tauhid itu sadar bahwa semua proses dan keadaan yang kita lalui itu adalah kehidupan yang kita lakukan, kekeluargaan yang kita lalui itu adalah pusatnya satu, yaitu Allah. Nopo-nopo kalau sudah dihubungkan dengan Allah, insya Allah konsekuen bisa melakukan bisa membangun namanya ketentraman, kemudian ketenangan, kedamaian. Jadi apa-apa itu dihubungkan kepada Allah. Tidak ini panjene awakmu deh. Jadi wong wedok hubungi ini boten. Tetapi kalau semuanya sudah berlandaskan tauhid, maka sebagai laki-laki juga paham, ini aku tadi sila aku ini. Bojoku ya kudu tak lindungi, anakku kudu tak beri nafkah. Yang perempuan juga gitu, oh ya Rek, suamiku kerja, nanti pulang saya harus bagaimana. Itu adalah berdasarkan dengan tauhid. Jadi semuanya bersumber berpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Rek monggon, ini apa mau wedok, ngomongi apa Bu? Enggak dubur-dubur. Sampai apa Bu? Sampai melampaui suami. Jadi perempuan itu bagaimana caranya bekerja sama dengan suami supaya menciptakan lingkungan rumah tangga yang seenak mungkin, senyaman mungkin, Ibu. Itu yang mungkin selama ini belum semua masyarakat melaluinya. Makanya kadang-kadang kalau jenengan semerap ada anak tetangga, kok malas boleh nak main. Nah, bisa jadi ini, Pak. Kedua belah pihak antara ayah dan bundanya itu tidak ada tidak ada etiket untuk membuat yang namanya ketenangan dan kedamaian di rumah. Mungkin ibunya saja ayah yang boten, mungkin ayahnya saja ibunya boten. Apalagi kalau ayah dan ibunya bisa. Anak pun boten pun mantuk seminggu sekali. Begitu mantuk juga resek, pecah piring, macam kalau bilang itu berarti ada yang perlu kita luruskan dalam keluarga tadi. Bu, apakah saya harus luruskan? Boten. Mestinya kalau itu boten ya. Memang keluarga itu kita punya jiban. Makanya ketika seandainya itu ada pengajian yang bisa hadir laki-laki dan perempuan, jenengan dan suami ikut. Supaya sama, pemikirannya sama, prinsipnya sama, tujuannya sama, kemudian caranya sama. Kalau sekarang ini kan panjenengan hadir, tapi suami belum hadir. Ketika panjenengan dapat ilmu, suami belum dapat, dengan ngelengkan. Ketika suami terima, alhamdulillah. Kadang-kadang kan buatan kontra sih buatan terima. Jadi wedok menang ya tak. Kok sok pinter, ini bioro. Padahal ya belum pernah mendengarkan ngaji. Karena tadi belum. Supaya tidak terjadi seperti itu, monggo sarung. Misalkan ada tabligh akbar di mana? Oh di Masjid Akbar Surabaya, oh di Masjid oh di gedung Garwa, oh di mana pun sebisa mungkin usahakan bisa hadir bulan-bulannya. Bu, suami itu asik
1000. Berarti ini ya yo, engko tak direnu materi ini ya. Nah, ayo bareng-bareng di rumah dibuka ayat 2. Kalau ketika ada etikat baik dari pasangan mesti gini, yo dek, apaan? Nanti kalau nggak ada etikat baik, si penting lah. Aku habis ya sampai itu. Iya, tapi bisa jadi tidak apik kepada yang lain. Kan ngerti ya? Nah, itu tujuannya kita ngaji. Karena tahu bahwa semua berpusat dari Allah, maka kita harus mengikuti aturannya Allah. Sehingga bumi juga Allah loh. Panjenengan mengelola bumi ya harus sesuai dengan petunjuknya dari Allah. Oh, ketika bumi itu harus ada penyeimbangnya. Apa bu? Pohonan, gunung-gunung itu sudah dikasih Allah. Kalau pohonan mungkin bisa jadi dari Allah dan bisa kita juga mengusahakan. Tapi kalau gunung itu dari Allah, sudah tidak bisa dibuatkan lagi. Ternyata manusianya nggak ikut petunjuk. Gunungnya di ya apa ya? Saya digeraji ini, saya dibegoi, akhirnya apa? Akhirnya keseimbangan bumi ini goncang sehingga apa? Sering longsor. Akhir-akhir ini, oke, yang kami kira adalah kasus banjir. Gara-gara apa? Manusianya harus seimbang. Ketika ada misalkan itu ada pohon yang sudah besar itu diambil, sebelum ditebang itu disiapkan dulu. Sehingga apa? Sehingga kondusif lingkungannya. Begitu ini sudah terbesar, ini ditebang, sudah ada apa? Istilah itu kalau di bahasa kita itu ada pengikatnya. Jadi di bawah tanah ini terikat sehingga apa? Ketika ada cuaca ekstrim atau musim hujan yang terus-terusan itu tidak ada hal yang membahayakan kita. Kalau dalam petunjuknya Allah, dalam buku servis manusia dan seluruh alam, Al-Quran namanya buku servisnya. Dengan tugas TV ada buku servisnya itu. Petunjuk pemakaian. Di kita dari Allah ada petunjuk pemakaiannya. Dalam Al-Quran itu bu, sudah tampak nyata kerusakan di langit dan di bumi gara-gara ulah tangan manusia. Supaya nggak dikatakan tangan manusia, maka kita sebelum mengapa-apakan itu tadi, sebelum merusak tadi harus memperbaiki dulu, menyiapkan dulu. Ini kita rusak, maka di sekitar ini harus kita perbaiki dulu. Sama juga dengan ya dengan loh. Kalau di jurusan SMK, kan disuruh rusak gitu, disuruh rusak apa? Iki ada mesin cuci, putar-putar. Nah, padahal mesin cuci bagus, berarti boleh rusak, boleh, tapi harus tadi ikut aturan dari mau semuanya memang ditakdirkan Allah untuk dipakai kelangsungan hidup manusia. Berarti boleh rusak, boleh, tetapi maksudnya merusaknya tanda kutip ya bu, bukan dirusak dibuat kacau, bukan, tetapi diambil manfaatnya untuk bisa dipakai dalam kehidupan sehari. Nah itu tadi. Jadi yang pertama landasan untuk membentukkan keluarga sakinah itu harus audit dulu. Semuanya ujungnya adalah Allah. Semuanya tujuannya adalah Allah. Semuanya kita yakin dari Allah. Jadi seandainya keluarga itu ada, misalnya saya gitu, ada kecelakaan misalnya, itu kami ini bukan, gara-gara mau berangkat ngaji mau kecelakaan di tengah jalan. Tetapi disandarkan pada Allah. Bujukin ini mau ngaji, jangan pulang ngaji kok leset. Coba mungkin bisa jadi ketika tadi gak ngaji, keplesetnya itu kepleset toh. Buat asal Pak. Tetapi ketika ngaji, pulang ngaji kepleset sudah dapat banyak pahala. Apa bu? Sudah ngaji. Kita membuat kalau saudaranya pada Allah. Ini buat pada Allah. Mana bujuk kata oleh ngaji. Ada sholat ini, bujuknya ini tetap lawan. Menemani kata lawan. Dengan pilihan dua, tetap lawan, tapi dapat pahala sholat tahajud yang luar biasa, atau tetap lawan tapi tidur di kasur. Lumayan tetap lawan, tapi sudah dapat pahala ibadah. Makanya kalau orang tauhidnya sudah kuat, nonton ini baru kuat dengan sholat jukir pakai isu alam sholat dulu. Menemani aku demi mana? Akhirnya bukan nonton. Padahal sebentar lagi itu bisa jadi mau memberikan penghargaannya. Atasnya kalau sosial media mantun ada sebuah musibah besar itu viral, akhirnya sing iki ngasih hadiah umroh, sing iki ngasih hadiah uang sekian juta. Asalnya apa bu? Asalnya nggak enak dulu. Makanya dalam Al-Quran itu
ujung-ujungnya bisa jadi anak itu kelas yo minggat sampai gede sekarang. Saya setunggal yogane gede, tetapi ibunya itu apa bersabar, telaten, arah bukti, ambil istighfar singkatan. Dia yang separa istighfare, dia yogane pas mesti wonten. Di mana suatu saat orang itu ada di titik jenuh. Oh iya, kenapa kok ini itu? Ini hidayah dari Allah. Jenuh akhir dari Allah dia nak pote aku saiki aku sukses itu tak umroh. Niki sing kalih nomor kalih dengan seandainya semrat tonggo sing kadung motor karo-karone. Dengan ada tonggo ternyata katanya kira kembangannya anak itu umurnya terus saya nggih kula panjenengan iki berdoa mungkin transfer keluarga. Seandainya ada keluarga yang seperti itu Bu, jangan di apa istilahnya di kalau bahasa sekarang dibeli. Oh, pancen sampai kurang amale. Anak sampai pancen sampai tonggo gak arep makano penuh anake. Niku oh belian yang secara verbal. Terasa oh, sampai tonggo ya karo naik kan saya di mana anake dhewe. Sama juga ketika ada saya pernah lihat ketika suatu saat anaknya kecelakaan. Wah, jadi kena karma ya. Salah yang sok saya yang anakmu kena karma. Oh, karma. Terus ya, kula panjenengan iki Bu, semua yang kita lalui di kehidupan ini ketika kita sudah landasan utamanya itu tauhid, maka tidak akan seperti itu mikirnya. Kita balik pikiran. Ya Allah, anakku koyo ngene misal sing tak dulu ibune niku saged ngeten. Anakku ya Allah, mbeke koyo ngeten nyoba Allah sak menten awas. Kulo iki Mas ya Allah sarate setunggal. Nyoba kulo niki jenengan sepunten dumateng akhirat. Mbeke kok kulo niki ya Allah nyoba dumateng kulo niki mugi-mugi nang dados napa pembersih dosa ya kula pas nalika sedo niku sampun. Ini tahu ya. Ana boten tahu ya Allah sama apa ya Allah ya Allah. Anak koyo ngene. Ya. Anak karuan sing sitok mati sing tahu susu. Iku nek boten tahu. Ketika berdasar tauhid, kadang-kadang ada orang tua itu yang ada yang usianya berat sekali. Ada yang mungkin versi kita ringan, tetapi ternyata banyak. Ini panjenengan itu ujiannya banyak apa sedikit? Banyak, tapi mendekatkan kita kepada Allah. Daripada banyak, menjauhkan dari Allah kan rugi. Mending banyak, tapi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus pun dibudro, semisalnya kula orang panjenengan ketika sakit, kadang-kadang waktu sakit parah sampai buang sembuh. Ketika orang itu sudah ikhtiar, sudah tombol dokter herbal diimpun, dongo diimpun, sedekah diimpun, ya bisa jadi memang Allah memberikan cobaannya di situ. Sehingga kenapa? Karena orang itu suatu saat pernah berdoa, ya Allah, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Nah, ada konsekuensinya Bu. Karena doanya begitu bisa jadi dari Allah, ya wis nyaman tanpa hisab, tak wae saiki. Engko sampean pas ndek kuburan sampai akhirat wis kari enake. Jadi dikubur langsung rohnya sudah dijemput malaikat langsung disiapkan ini. Versi kita kan betul paling saking biyen itu keluarga itu paling gue sugihan paling sampai kena anake nang mantune nang bojone nang tunane mereka mati udah kan itu versi netizen yang tidak tahu. Lah panjenengan ketika jadi netizennya langsung pasrahkan kepada Allah. Oh melihat ada kecelakaan dua ini ada
innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kula nangis ya Allah, tapi kula ikhlas ya Allah. Nangis itu manusiawi, mboten wonten tiyang kelangan. Kata Rasulullah sendiri itu ketika putra beliau itu meninggal, masih bayi meninggal. Putra Rasulullah akan meninggal bayi. Ketika Ibrahim meninggal, beliau meneteskan air mata. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau mengeluh dan gak ikhlas ya? Rasulullah, tidak, tapi ini manusia. Sampai panjenengan ngoten, jatuh di depan kamar mandi, nangis gitu, bano aja menungso. Malaikat anak boten nangis. Kalau ada apa-apa ya langsung dikir dia malaikat. Tapi menungso kan kadang, aduh, yang penting ketika ada rasa manusiawinya kita tutupi dengan ingat kepada Allah. Terkadang ya, ketika bersih misalnya, wah dia nggak akan ada manusiawi, mau terus langsung bersih langsung, mau terus langsung, alhamdulillah, ini ya langsung apa? Oh haji itu manusiawi. Sing boten manusiawi bisa diubah itu kadang mesok. Ada orang ngaji mesok langsung mesok yang betul. Kenapa? Karena sudah terbiasa mesok. Maka panjenengan ayo terbiasa zikir supaya ketika ada apa-apa kita terbiasa zikir. Jadi ini ada kisah nyata. Ada orang mengalami mati suri. Ngetos mati suri. Mati suri niku pingsan tapi tidak sadar selama jangka waktu yang lama di dunia medis. Ini selama pingsan itu dikit digoyang-goyang dikasih apa masih ada tapi pingsannya itu dikit terus. Nah, kalau panjenengan pengen dimoten ketika mau sadar ya dikit wonten malih ketika operasi dengan ada operasi tadi operasi babara. Operasi babara kan wonten sing dioperasi wonten sing ketika operasi ada yang selama operasi itu kan nggak boleh tidur, nggak boleh makan. Kalau sih boten semua itu sembarang kali binatang itu sebenarnya. Wonten sing boten di tengah antara sadar boten sadar remeng ngitungi barangkali. Nah panjenengan mana kok ketika boten sadar tilam misalnya apa rakyat ganja dek sampean mabuk kok lembut ngomong apa ya ternyata kayaknya ngomong apa kira-kira ning ngomongnya saya apa tuh ning ngomongnya boten saya ngomong dengan saja bijin ben liaran mati lendo mandi sampai elingno waktu tak ngomong elingno pengen dek istighfar oke saged bisa dikondisikan oke itu ketiga selanjutnya ada 5 asas keluarga sakinah. Ini samangke bisa kita terapkan bareng-bareng dengan pasangan kita. Kalau masih ada pasangan, ini boten dengan seluruh anggota keluarga kita. Jadi 5 asas keluarga sakinah ini asas itu prinsip utama atau patokan di dalam membangun keluarga sakinah. Ada 5. Yang pertama asas karomah insaniyah. Yang kedua asas hubungan kesetaraan. Yang ketiga asas keadilan. Yang keempat asas mawaddah warahmah. Dan yang terakhir asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dan akhirat. Nah, 5 prinsip utama niki yang perlu kita adarkan, yang perlu kita rawat, kita bangun dengan pasangan kita dan dengan keluarga kita. Yang pertama asas karomah insaniyah. Manusia itu kalau dalam asas karomah insaniyah
manusia itu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan yang utama dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Kenapa, Bu? Karena dalam penciptaan manusia itu dibekali berbagai macam potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan saged maos dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Bu, manusia itu dalam asas karomah insannya di keluarga itu harus saling memahami kalau manusia itu adalah kedudukannya mulia dan utama dibandingkan makhluk yang lain, sehingga jangan sampai ada kejadian seperti di barat manusia dibolehkan, laki-laki dibolehkan oleh orang tuanya untuk operasi badannya ini, Bu, dijadikan kulitnya kulit buaya. Ada lagi yang kulitnya kulit harimau. Kalau sensasi ini hidungnya di model kayak hidung babi. Ininya apa? Ininya hidungnya, ininya dikasih seperti apa? Hewan yang ada itunya, ada durinya. Aneh-aneh itu. Itu kenapa? Karena tidak menyadari bahwa dalam keluarga itu loh, bahwa untuk membina keluarga yang enak, tenang, nyaman, ideal, itu adalah yang pertama harus paham bahwa kita itu sebagai manusia itu sudah yang terbaik pokoknya, Bu. Kenapa? Kedudukannya itu sudah yang paling utama dibanding makhluk yang lain. Jangan sampai niru, jangan sampai kepengen seperti binatang. Ada yang seperti itu, Bu. Ada yang sudah hampir 85% wajahnya dari harimau. Akhir-akhirnya ya meninggal kemarin tahun itu ya. Dengan manusia harimau ketemu ya. Jadi menghabiskan banyak jutaan dolar uang untuk operasi memiringkan diri seperti harimau. Yang ternyata gitu. Padahal manusia itu sudah makhluk Tuhan yang mulia,
masing-masing orang sudah dicetak piyambak. Mboten usah Rasulullah. Lah yo kok enak itu lho, dilungakno anake kumpul. Mari ngono kok mobil. Mulai di renovasi. Nek versi jenengan nonton. Nah ternyata versinya yang merasakan niku itu kowe wong tuane disade angsal pirang-pirang di lari terus kena tuh pas kena ayah keluarga kan kita nggak tahunya sawan anaknya sepeda saiki sepeda vario meneh sepeda zebra ini potensi manusia yang pertama bisa dilihat dari bentuk badannya yang indah. Bentuk badan indah itu sudah keseluruhan bu, hidungnya ngonten, nonton rumah seorang kok pesek jenengan itu sudah yang terbaik itu jenengan. Aku kayaknya harus tak bono dokter tak bono titik. Karena di bono titik akhirnya apa bu? Ambekane munggos. Awal itu sudah menakar, jenengan mau saya aku pesek. Nah terus kenapa masih penting pesek-pesek? Ibadahnya sungguh. Kenapa bu? Karena semuanya sudah cemerlang. Beliau dari awal karir, awal hidupnya itu sudah jadi anak cerdas sehingga apa bu? Biasa sekolah. Nah jadi kan boten utang dia sekolah pas SMP sebelum kepengen kayak kakak. Ya boleh. Sehingga langsung capek hidup. Makanya itu Allah itu sampun nakar ukur kula panjenengan
jangan sampai dimatikan potensinya. Anak-anakku Bu, masa Allah dolenane di tokol kabeh. Robote raget. Motor-motoran trek-trekane urip. Jadi betul pas anak lagi bereksperimen. Kita boleh eksperimennya merugikan orang tua. Mungkin untuk saat ini. Tadi yang bawa untuk eksperimen hampir sama. Kan jadi namanya sabun, terus sabun mandi, ya sabun cuci, sampo, super pad dan macam-macam itu dari eksperimen. Dan terus itu kalau hanya 1 minggu belanja buat. Nah ini itu adalah potensi. Nah kita sebagai orang tua mestinya mengarahkan dan ini hukum panjenengan potensinya yang boleh nopo anak kalau senengane boleh nanti salah dan kecewa panjenengan tinggal punya secara satu ini gara-gara dan padahal bisa jadi itu yang terbaik. Ada anak itu yang oleh orang tuanya nggak boleh keluar rumah sama sekali, nggak boleh udan-udanan, nggak boleh turunan lemah, nggak boleh apa-apa, akhirnya bokok pas bokok kekebalan tubuhnya tidak ada dalam rumah nggak pernah senang-senang. Padahal kekebalan tubuh itu bisa ditopang oleh alam. Itu memang sudah sunatullah dari matahari. Makanya bayi yang ketika lahir kan disuruh nguping, disuruh jemur, nguping bahasa kita jemur itu dari apa bu? Vitamin D-nya untuk kekuatan tulang-tulangnya. Kemudian untuk apa bu? Enzim-enzim yang ada di badan dengan bermain. Nah, makanya di sekolah ketika ada main pasir, nggak tanah kan pasir. Justru yang baik itu malah tanah sebenarnya. Kalau dulu panjenengan masih sekolah kan disuruh apa? Jamal kerajinan dengan tanah, tanah liat. Jadi kan cerita-cerita. Hanya bosan ini. Tegasnya membuat lebih cenderung kepada sakarate. Kenapa? Karena memang mungkin potensinya tidak bisa. Jadi selain bicara berpikir juga ternyata potensinya manusia itu dari awal penciptaan itu sudah dihormati oleh malaikat. Karena siapa yang dihormati awal mulai? Nah, dia kan udah awal. Nah, panjenengan begitu sampai sekarang. Malaikat itu lebih segan dengan manusia. Makanya panjenengan itu sing pede. Peteng-peteng sepi-sepi perlu sakit. Perlu ajri ya. Lo dalam manusia. Lo nak jangan macam semua. Padahal ketika jenengan berjalan, cahaya jenengan itu adalah bisa tampak dari atas langit oleh malaikat. Baik saja dan bagaikan versi jenengan juga tentang bagian manusia di dunia masih mengikuti alurnya. Itu asas pertama. Yang kedua bu, yang kedua asas hubungan kesetaraan. Dari dalam keluarga membina keluarga sakinah itu ketika sama-sama tahu dengan pasangan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, maka pasti akan saling membantu, menopang, menghormati, menghargai. Itu panjenengan bisa melihat dari surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan.
karena ayat ini menjadi dasar bahwa manusia itu setara sama. Yang dinilai bedanya hanya di takwanya. Jadi kalau ada orang yang soleh dan orang yang biasa, itu mesti orang akan memilih secara nafsiyah, secara sunatullah akan memilih menghormati yang lebih takwa tadi, yang lebih soleh tadi. Kan pundi Bapak, jadi itu pundi Bapak, ngoten nggih. Tapi ketika arah itu kurang misal, boten ora mungkin jenengan kemudian kan pundi ade, boten mungkin. Mesti jenengan tambah nyingkir lagi, ini manusiawi. Kenapa? Karena manusia itu setara dilihat dari takwanya. Tersebut wajarnya suku bawah qabaila, yakni sekumpulan besar manusia itu terdiri dari kabilah-kabilah seperti bangsa Muhar dan Qamuda. Sedangkan al qabaila lebih kecil, kabilah itu ya. Misalkan ada kabilah Bani Bakar dari bangsa Muhar dan Bani Tamim dari bangsa Arab. Pendapat lain mengatakan makna syu'abun asy'abu, yakni suku orang-orang selain Arab, sedangkan al-qabilah itu adalah suku orang-orang Arab. Jadi kalau beliau karena Madinah, penjelasannya itu adalah berhubungan dengan Jazirah Arab. Jadi karena kita itu adalah diciptakan Allah dari laki-laki dan perempuan yang sama, satu menyatu bangsa, maka kita tidak ada mengunggulkan satu suku, satu bangsa, satu kabilah, satu komunitas. Tetapi kita semuanya harus saling menghormati, saling menghargai. Itu penjelasan tentang surat Al-Hujurat ini. Sekarang asas ketiga. Asas keluarga sakinah yang ketiga itu adalah asas keadilan. Jadi keadilan itu adalah ajaran yang bersifat universal, menyeluruh. Beragama atau tidak beragama sekalipun, itu mesti mengakui yang namanya keadilan. Dan manusia harus berlakukan adil. Walaupun orang itu ateis, mengaku tidak percaya Tuhan, tetapi dia pasti akan menggaungkan namanya keadilan. Kenapa? Karena memang keadilan itu sifatnya universal. Kemudian semua agama, seperti yang saya katakan tadi ya, semua agama maupun paham mengajarkan keadilan sesuai dengan teologi dan ideologi yang menjadi dasarnya. Yang ketiga, apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, pada porsinya. Gitu, ketika anak kecil punya anak kecil dan punya anak yang sudah kuliah, jelas beda urusannya. Itu namanya adil. Yang kuliah dengan kasih SPP-nya 1 juta. Jelas yang kecil TK nggak mungkin 1 juta SPP-nya. Itu namanya adil. Bukan berarti sama loh Pak. Sing gede tak sama 1 juta, kok anak TK tak sama 1 juta loh. Iya. Ya Rena buatan pulang sekolah. Bahas HP, bahas laptop, bahas iPad, bahas iPhone. Itu yang ke. Kemudian Islam menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Asasi itu kenapa? Asasi itu melekat otomatis di dalam badan. Tidak bisa dicabut oleh siapapun. Itu namanya asasi. Di Islam itu menganggap keadilan itu sesuatu yang sudah melekat, nempel. Siapapun nggak berhak untuk menghilangkan. Lah implementasi keadilan dalam keluarga, adilnya dalam keluarga itu bagaimana bro? Itu adalah dimulai adil pada diri sendiri. Jenengan pagi harus makan, siang makan, sore makan. Kalau dengan puasa adilnya bagaimana? Oleh sunnah Rasul itu adalah dengan bersahur, berbuka itu dengan yang manis-manis lebih dulu. Memang untuk menyeimbangkan tungguin loh. Jadi Rasulullah itu dapat sesuatu ada ilham dari Allah, namanya sunnah. Maka ketika dengan mengerjakan sunnah, pasti tubuh ini menjadi netral, normal, nggak ada kelainan. Dulu
harus rutin cek dan fisioterapi. Sekarang saya fisioterapi, jadi bukannya alat terapi. Alhamdulillah kok bisa berangkat sendiri itu sudah luar biasa. Coba saya mengandalkan orang lain, double membayar itu luar biasa. Jadi uangnya habis tapi itu sendiri, daripada uangnya habis banyak malah habis kita utang. Nah gitu. Ya alhamdulillah disyukuri malam tak. Ya alhamdulillahnya saya masih bisa kegiatan apapun. Jadi adil dalam keluarga itu mulai adil pada diri sendiri. Adilnya bagaimana tadi? Tubuh butuh sehat. Makanya ketika dalam sehari kita juga harus mandi, bersihkan diriku. Tubuh berhak untuk mendapatkan apa bu? Dengan biolog itu udara yang segar. Sehingga apa? Di rumah harus dibersihkan. Atau kalau sekeliling rumah harus diberi tanaman. Termasuk keadilan pada diri sendiri, bisa juga pada orang lain. Nah ini adil yang kedua, adil pada pasangan hidup. Panjenengan kepengen enak di keluarga, suami juga enak, ya harus saling memahami, saling apa bu? Melengkapi. Bu intinya pertemuan sore hari ini, kalau panjenengan ini tujuannya sama itu dalam keluarga, ingin membangun keluarga yang sakinah. Kita bu, makanya itu dengan kami menjadikan wasilah amal soleh kita ini salah satunya adalah ingin menjadikan